يا أرحم الراحمين ارحمنا. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wahdina ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pecinta ilmu, para pecinta dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita akan kembali mengkaji kitab Nashihul Ibad. Kita sampai kepada maqalah yang ke-15. Kita akan mengupas satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, nisyanudz dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun, wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri uqbilat amruddat, wa nadurruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadurruhu ila min dunahu fid din. Wa alamatus sa'adati arba'atun, dzikrudz dzunubil madiyati wa nisyanul hasanatil madiyati wa nadurruhu ila man fawqahu fid din wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Ada 4 nasihat untuk kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda kesengsaraan dari seseorang. Ada 4 hal yang harus kita waspadai yang merupakan tanda-tanda dari kesengsaraan. Artinya kalau tanda-tanda ini ada, maka seseorang bisa termasuk orang yang mendapatkan kesengsaraan. Tapi kalau tanda ini tidak ada, bahkan mungkin kurang, maka insya Allah seseorang belum bisa dikatakan orang yang sengsara. Yang pertama kata baginda Rasul, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda-tanda kesengsaraan itu ada 4 macam. Tanda-tanda seseorang mendapatkan kesengsaraan itu ada 4 hal kata baginda Nabi. Yang pertama, nisyanudz dzunubil madiyati, melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa sesal. Wa hiya indallahi mahfuzatun, padahal dosa-dosa tersebut telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa penyesalan, padahal dosa-dosa yang telah dikerjakan pada waktu lalu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang mendapatkan kesengsaraan atau orang yang mendapatkan kerugian, pertama orang yang suka melupakan dosa. Orang yang suka melupakan kesalahan. Orang yang cenderung menganggap enteng dosa-dosa masa lalu. Orang kalau sudah menganggap enteng dosa masa lalu atau melupakan sama sekali, dia tidak akan terangsang untuk memperbaiki diri. Dia tidak akan termotivasi untuk bertaubat, kembali kepada Allah
dengan tidak akan kembali melakukan dosa-dosa masa lalu. Jadi orang yang suka melupakan kesalahannya itu, orang yang nggak tahu diri sebetulnya ini, orang yang melupakan kesalahan, orang yang melupakan dosa, sehingga dengan dia melupakan dosa masa lalu, dia terangsang kembali untuk melakukan dosa-dosa baru. Dia malah justru nunjuk orang kalau perbuatan dosa, ya. Nunjuk orang kalau misalkan ya, ada orang mencuri kambing, dia ribut sama orang yang mencuri ayam. Kata orang mencuri ayam, lo jangan ributin saya, no kamu juga lebih besar dosaku daripada dosamu daripada dosaku. Yang kau curi kambing, aku ayam, kau lebih besar dosanya daripada aku. Jadi terus yang ditunjuk itu orang lain terus. Umpama ada orang yang mencuri sapi, yang menyalahkan orang yang mencuri kambing, dia akan bilang, yang saya curi hanya kambing, kamu tuh yang dicuri adalah sapi. Lebih besar dosamu daripada dosaku. Akhirnya yang diributkan adalah dosa orang lain. Sementara dia lupa dengan dosanya. Nah, orang yang suka melupakan dosa, ini tanda orang akan tersesat dia. Sebab dia anggap dirinya suci. Orang kalau sudah menganggap dirinya nggak bersalah, dirinya suci, nggak berdosa, yang timbul adalah dia ongko-ongko aja, dia nggak mau berusaha untuk memperbaiki diri. Santai-santai, berleha-leha, dia ngerasa bahwa dosanya sedikit. Jadi orang kalau sudah merasa bahwa dirinya dosanya sedikit, dan dia melupakan dosa-dosa masa lalu, maka orang ini akan cenderung melakukan kesalahan yang baru. Lain cerita kalau umpama dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah, setelah bertobat dia mencoba untuk move on, ya. Kesalahan saya yang kemarin harus saya lupakan, harus saya hapus, dan saya menatap masa depan, harus saya membuka lembaran baru, dan dosa yang lalu tidak akan saya kerjakan kembali. Yang seperti ini boleh. Dia boleh melupakan dosa-dosa masa lalu dengan satu syarat bahwa dia sudah bertobat kepada Allah. Dia ingin melupakan dosa masa lalu yang menghantuinya, sehingga dia move on dan lebih serius, ya, menatap ke depan bahwa saya harus lebih baik. Nah ini yang seperti ini boleh. Tapi kalau kemudian orang melupakan dosa, dia menyepelekan taubat, yang pada akhirnya dia terangsang untuk kembali berbuat dosa, ini yang keliru. Padahal walaupun dia sudah lupa, Allah tidak lupa. Raqib Atid begitu teliti mencatat dosa-dosa seseorang. Karena kita sadar nggak sadar, setiap hari kita dibuntuti oleh dua malaikat ini, Raqib dan Atid. Dan tidak ada perbuatan kita yang baik ataupun yang salah yang terlewati. Begitu rapi dan teliti Raqib Atid ini. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang terlewat. Dan nanti perbuatan itu, buku harian itu akan dipertunjukkan di hadapan Allah. Semua dari mulai kita akil balik sampai kita meninggal dunia tertulis rapi. Inilah perbuatan baik kita, inilah perbuatan dosa kita diperlihatkan. Tertulis dari mulai akil balik, ya. Sebab kalau anak-anak dia usia belum balik, dia belum dihisab, ya. Belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Nah, ketika dia sudah akil balik, di situ mulai hisab berlaku. Jadi saat kita memasuki akil balik, kita dewasa, di situ baru mulai ada hukum pahala, ada hukum dosa. Sampai kita meninggal dunia, tertulis rapi itu. Sepanjang usia kita. Sepanjang usia kita tidak ada yang terlewati.
dan semua yang ditulis oleh Raqib dan Atid akan dilaporkan kepada Allah saat kita di padang mahsyar, saat kita menghadapi yaumul hisab. Ini yang paling menegangkan. Kita nggak tahu nih sepanjang rentang usia kita manakah buku harian kita yang terbanyak ceritanya. Apakah tentang kebaikan atau keburukan? Lebih banyak mana amal kebaikan atau amal dosa? Celaka kalau kemudian ketika dibuka buku harian itu ditunjukkan kepada Allah lebih banyak perbuatan dosanya. Ini sangat merugikan ya. Sebab itu kita harus sadar bahwa hari-hari kita selalu diawasi oleh dua malaikat ini, Raqib dan Atid. Dan kita nggak bisa sembunyi, tidak ada sejengkal tanah pun yang bisa kita jadikan untuk sembunyi. Semua akan tertulis rapi, perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita. Jadi jangan pernah kita melupakan dosa-dosa masa lalu. Itu merupakan tanda orang yang rugi, orang yang sengsara, orang yang celaka ya. Yang kedua, tanda-tanda orang sengsara atau celaka kata baginda Rasulullah, Zikrul hasanatil madiyati, yaitu orang yang mengenang kebaikan masa lalu. Mengenang kebaikan masa lalu. Artinya kebaikan yang sudah dia lakukan tuh terus diingat-ingat. Dosa dilupakan, kebaikan diingat-ingat. Ini namanya orang yang nggak tahu malu ya. Dia merasa bahwa dia orang yang baik. Wala yadri aku bilat amruddat. Padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan tersebut diterima atau ditolak. Dia mengenang bahwa dulu saya berjasa ya, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, menanam kebaikan ini, menanam kebaikan itu. Terus diingat-ingat kebaikan kita masa lalu. Kebaikan yang pernah kita kerjakan di waktu yang lalu diingat-ingat. Padahal kata baginda Rasul, sebenarnya dia nggak tahu apakah kebaikan yang dulu dia dikerjakan diterima atau ditolak, dia nggak tahu. Yang dia kenang adalah bahwa saya pernah berbuat baik. Saya telah menanamkan jasa. Nah, orang yang berjasa itu bagus, tapi merasa berjasa ini yang buruk. Orang baik itu bagus ya, tapi merasa dirinya baik ini yang jelek. Tatkala dia sudah merasa dirinya baik dan sudah merasa banyak kebaikan-kebaikannya, biasanya cenderung dia meremehkan orang lain atau dia sombong ya. Dia sombong, dia merasa bahwa dia yang paling memiliki kebaikan banyak. Kedepannya dia tidak akan termotivasi untuk memperbaiki diri. Jadi orang kalau sudah merasa berjasa, merasa telah berbuat banyak kebaikan-kebaikan, dia tanda akan mendapatkan kesengsaraan, kecelakaan dia. Sebab orang kalau sudah mengungkit kebaikannya, imbasnya adalah bahwa perbuatan dosanya akan terlupakan. Dan ini bisa menghancurkan nilai ibadah kita. Di orang kalau sudah yang diingat adalah kebaikan-kebaikannya, dia nepuk jasa, sesumbar kemana-mana, akhirnya orang pun diremehkan oleh dia. Kamu sih belum apa-apa, saya dulu begini begitu. Ini kampung kalau bukan saya yang jadi pemimpin dulu, gak bakal maju kayak gini. Ini kan masjid dulu, saya yang punya ide ini. Bikin masjid seperti ini, sekarang jadi megah kan. Saya yang punya ide ya. Diceritakan ke orang-orang, padahal gak ada yang nanya. Gak ada yang bertanya, dia cerita. Iya kalau dia menceritakan orang lain, dia ceritakan kebaikan dirinya sendiri. Ini kan namanya orang gak tahu malu.
Kita harus melupakan mestinya ya. Jangan sampai kebaikan masa lalu dikenang-kenang. Apalagi dibuat sebuah buku. Wah, ini kan lucu ya. Dia merasa sudah berjasa, berbuat ini, berbuat itu. Dibikin sebuah buku, disebarkan ke orang. Apa ini? Kalau orang lain membuat karangan buku tentang kita, yaitu orang lain yang menilai kita. Tapi kalau kita membuat buku tentang kita, tentang kebaikan kita, jasa kita, kiprah kita di masyarakat, dibikin sebuah buku. Lucu ya. Mau apa? Ingin diketahui orang? Apa ini ya? Para pahlawan kita dulu berjuang mati-matian, bukan mati-matian, malah mati beneran ya. Mereka mengorbankan harta, keringat, nyawa, darah mengalir kemana-mana demi untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk cucunya, yakni kita semua yang hidup di hari ini. Dan mereka nggak menepuk jasa. Para pahlawan kita nggak merasa bahwa mereka berjasa. Walaupun kemudian kita sebagai penikmat kemerdekaan harus menghargai jasa mereka. Jadi orang yang berjasa itu bagus. Tapi kalau orang sudah merasa berjasa, ini yang jelek. Mengenang kebaikan masa lalu ya. Tanda-tanda orang celaka. Yang ketiga kata baginda Rasulullah, tanda orang yang celaka itu wadat ruhu ila man fauqahu fid dunya. Selalu mandang orang lebih tinggi dari dirinya dalam hal urusan dunia. Selalu memandang orang lebih tinggi dalam urusan dunia. Akhirnya timbullah kufur nikmatnya. Dia nggak mau bersyukur kepada Allah. Saya punya sepeda, cuma sepeda ya. Tetangga saya sudah punya motor-motor bagus, saya masih sepeda aja. Akhirnya dia nggak bersyukur. Yang punya motor, cuma motor doang, ketinggalan zaman. Tetangga sudah punya mobil ini. Kalau saya punya motor saja, wah saya ketinggalan zaman nih. Kemudian dia ya mencari akal agar bisa mendapatkan mobil. Ya nggak apa-apa sebetulnya ya. Melihat orang lain kemudian kita termotivasi untuk berusaha ya sebetulnya bagus. Tapi jangan sampai semua itu menyebabkan kita kufur nikmat. Ya. Kita merasa diri kita kurang saja. Ya. Kita menganggap orang lain itu selalu bahagia, beruntung. Kita merasa bahwa kita selalu kurang sehingga kita sulit untuk bersyukur kepada Allah. Ini juga kurang bagus. Kita boleh memandang orang lain yang sudah sukses, yang kemudian kita jadikan sebagai motivasi untuk kita lebih giat bekerja, giat menabung, itu boleh. Dia sudah punya rumah mewah nih, saya rumahnya masih reot aja nih. Saya harus semangat bekerja, saya harus rajin menabung agar bisa seperti dia. Ini boleh. Ini lebih ke positif, asalkan tidak dicampur dengan kufur nikmat. Tetap kita bersyukur kepada Allah apa yang kita miliki. Kan seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak sakit hati. Kalau kufur nikmat ini hilang, yang timbul sakit hati. Lihat tetangganya beli motor, dia yang meriang. Tetangganya beli mobil, dia tambah meriang, tambah gawat, dirawat di rumah sakit. Tetangganya beli rumah yang megah, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Ada yang seperti ini itu. Orang lain dapat bahagia, dia yang repot. Orang lain dapat anugerah, dia yang sakit hati. Jadi kalau kita memandang orang lain yang lebih bagus daripada kita, lalu kemudian kita sakit hati, maka timbulnya adalah hasud, dengki. Nah, ini hasud, dengki membahayakan, bisa menghancurkan nilai pahala yang sudah kita lakukan. Jadi kita boleh saja melihat ke atas ya, orang yang lebih sukses daripada kita, boleh dalam tujuan kita memotivasi kita agar kita terangsang lebih giat bekerja, giat menabung, itu larinya ke positif.
Tapi kalau memandang orang lain yang sudah sukses, kemudian kita kufur nikmat, timbulnya adalah iri dengki, ini yang tanda-tanda orang celaka. Kemudian kata baginda Rasul yang keempat, tanda-tanda orang yang celaka itu, wanadruhu ila mangdunahu fiddin. Selalu memandang orang lebih rendah dari dirinya dalam urusan agama. Ini namanya orang sombong ya. Memandang orang lain lebih rendah dalam urusan agama. Kalau ini ada, orang akan cenderung menyepelekan amalan orang lain. Kamu sholat begitu apaan nih, saya nih khusyuk sholatnya. Ini kan jelek yang seperti ini. Merendahkan orang lain dengan ibadah-ibadahnya. Wah, kamu sih apa sedekah baru juga 5.000, 10.000, saya nih nyumbang 1 juta. Timbulin sum'ah ya. Riya, takabur akhirnya. Justru kalau hal ibadah, urusan akhirat, agama, kita memerintah ke atas. Teman saya luar biasa ya, rajin Senin Kemisnya. Masa saya nggak bisa? Besok saya akan niru dia, Senin Kemis. Dia bisa, kenapa saya tidak? Nah ini, positif yang seperti ini. Dia bisa sedekah padahal dia pegawai kecil, pas-pasan gajinya. Saya orang kaya. Masa nggak bisa nyumbang seperti dia? Saya nyumbang Nah itu. Terangsang dengan amalan orang lain. Dia hebat sekali tahajud tiap malam, Masya Allah. Dia bisa kok, kenapa saya enggak? Nanti malam saya juga harus bisa seperti dia, tahajud. Terangsang untuk beribadah lebih banyak. Dia rajin mengkhatamkan Al-Quran, 1 bulan 2 kali khatam, hebat sekali. Kenapa saya enggak bisa? Gitu. Dia bisa kok, kenapa saya enggak? Saya harus bisa. Saya harus buktikan bahwa saya bisa mengkhatamkan Al-Quran seperti dia. Ini bagus. Jadi mencontoh hal kebaikan. Tapi kalau memandang ke bawah, timbulnya kita merasa bahwa kita sudah bagus ibadahnya. Ini kan jelek. Kamu tuh males kalau malam tuh bangun coba kayak saya nih tahajud. Wah. Membusungkan dada namanya dengan amal-amal kita. Bahaya yang seperti ini ya. Bahaya. Maka timbulnya riya. Kalau riya nilai ibadah kita gosong. Nah sebaliknya kata baginda Rasul, alamatus sa'adah arba'atun. Tanda-tanda orang bahagia pun ada 4. Ini kebalikan dari yang 4 tadi ya. Tanda-tanda orang celaka. Tanda orang bahagia ada 4. Zikrul dzunubil madhiyati. Dia mengingat dosa-dosa masa lalu. Kalau tadi dia melupakan dosa masa lalu. Orang yang celaka nih. Sekarang orang yang bahagia, dia selalu mengingat-ingat dosa masa lalu dan dia menyesal untuk tidak diulangi kembali di hari-hari yang akan datang. Ini bagus. Saya dulu suka melupakan sholat ya. Sholat 1 hari, kadang maghrib sholat, isanya enggak, subuhnya sholat, duhurnya enggak, asar sholat maghribnya enggak. Saya malu Saya harus memperbaiki diri, saya sudah tua, sudah hampir mendekati mati, saya harus rajin sholatnya. Ini bagus ya. Dia melupakan dosa masa lalu. Saya dulu subhanallah ya, pernah mencicipi yang namanya minuman keras. Saya nyesal ya Allah, saya nggak lagi-lagi. Ke depan saya harus lebih bagus. Jangan sampai kenangan buruk masa lalu saya ulangi kembali. Terangsang untuk berbuat lebih baik seperti ini. Terangsang untuk memperbaiki diri ke depannya. Karena dia melupakan dosa-dosa masa lalu dan dia jadikan sebagai teladan. Sebagai pelajaran bahwa saya nggak boleh kembali mengulangi dosa yang masa lalu. Ini orang yang bahagia, ada progres ke depan semakin bagus ya. Yang kedua, nisyanul hasanatil madhiyati,
Ketika dia mengingat dosa masa lalu, dia melupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Ya, ini bagus ini. Kebaikannya dilupakan sehingga dia merasa bahwa saya belum pernah berbuat baik. Dia merasa belum banyak yang dia lakukan. Dia merasa bahwa saya masih sedikit sekali amalnya. Kebaikan saya masih nggak seberapa ketimbang dosa-dosaku masa lalu. Yang kemudian ketika dia merasa bahwa masih sedikit amalnya, dia akan kembali terangsang untuk berpacu dengan waktu, semakin banyak beramal, semakin banyak beribadah. Dia melupakan. Kalau ada yang bilang, Pak, saya bangga dengan Bapak. Kenapa? Ini masjid dulu. Ya, kalau nggak ada Bapak, ini kayaknya masjid nggak bakal cepat selesai. Enggak kok. Saya mah nggak seberapa kok. Yang lain banyak kok. Ini bagus ini. Karena nepuk dada, Pak. Saya bangga dengan Bapak. Ini masjid dulu. Kalau nggak ada Bapak, kayaknya nggak bakal. Ya iyalah, saya dilawan. Saya kok. Apa sih yang nggak bisa saya lakukan? Ini namanya orang yang nepuk dada. Ini orang yang sombong yang seperti ini. Ya. Bangga ketika kebaikannya diceritakan orang. Sebaliknya sakit hati saat dosanya diungkit orang. Ini orang celaka yang seperti ini. Orang yang celaka ya. Mengingat kebaikan, melupakan dosa. Tapi orang yang bahagia justru mengingat-ingat dosa dan melupakan kebaikan. Ini orang yang bahagia kata baginda Rasul. Yang keempat, tanda orang yang bahagia itu nadruhu ila man fawqahu fid din. Jadi memandang orang lebih tinggi dalam urusan agama ya. Memandang orang lebih tinggi dalam urusan agama. Ini orang yang bahagia. Kalau ada orang yang bilang, Papa ini hebat ya. Kenapa? Baca Al-Quran tuh rajin. Setiap habis sholat 5 waktu baca Quran. Hebat apa ini? Gak seberapa. Masih banyak kok orang yang lebih rajin baca Quran daripada saya. Bapak ini hebat ya, sodakohnya tuh mantap. Gak seberapa. Jangan ceritakan karena saya malu. Karena Pak, lebih banyak orang yang nyumbangnya lebih gede dari saya kok. Bapak ini hebat ya, tahajud rajin tiap malam. Gak seberapa kok. Masih banyak orang yang tahajud lebih hebat dari saya. Masih banyak orang yang tahajudnya lebih rajin daripada saya. Saya emang gak seberapa. Hanya pemula-pemula saja kok. Ini bagus namanya. Memandang orang lebih tinggi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, sehingga dia mencontoh orang lain, ya. Mencontoh kebaikan ibadah, amal-amal yang dikerjakan orang lain. Wah, Bapak ini salut dengan Bapak. Kenapa? Hebat dia, bolak-balik Bapak ini ke masjid terus berjamaah. Hebat Bapak ini. Kan bukan cuma saya, yang lain banyak kok yang ke masjid. Ya, ini bagus namanya. Karena nepuk dada. Bapak ini hebat ya, suka ke masjid, rajin asar, zuhur, maghrib, isya, subuh ke masjid. Luar biasa Bapak ini, rajin sekali. Lah iyalah, saya kok dilawan. Nah ini namanya nggak baik ini, menepuk kebaikan diri sendiri ya. Membusungkan dada. Sombong timbulnya. Jadi ketika kita berbuat baik, beramal, ibadah, orang lain muji, kita harus merasa bahwa kita nggak seberapa. Masih banyak orang yang ibadahnya lebih bagus dari saya. Itu yang harus dijadikan oleh pedoman kita. Itu tanda orang bahagia. Ya. Sehingga dia akan terus termotivasi mencontoh orang lain hal kebaikan. Sebaliknya orang yang bahagia itu nadruhu ila man dunahu fid dunya. Dia memandang rendah kepada orang lain dalam urusan dunia. Sehingga timbul rasa syukurnya. Memandang orang lain lebih rendah dalam urusan dunia. Kalau urusan agama dia memandang orang lain lebih tinggi. Tapi kalau urusan dunia dia memandang orang lain
lebih rendah dari dia, sehingga dia merasa bahwa saya bukan orang sengsara kok. Masih banyak orang yang lebih sengsara daripada saya. Saya nggak merasa miskin kok. Kenapa? Masih banyak orang yang lebih miskin dari saya. Nah, ini namanya orang bersyukur. Ya. Merasa bahwa kekurangan dirinya, ya, kondisi yang tidak beruntung yang ada dalam dirinya, dia merasa masih ada yang lebih nggak beruntung dari saya. Ini namanya orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika dia punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Lebih cepat, alhamdulillah, ketimbang tetangga saya yang punya sepeda. Tapi jangan kemudian sombong, ya. Lah punya sepeda, nih saya motor. Ini salah kaprah. Maksudnya gini, kondisi kita yang ada sekarang ini, kita bandingkan dengan orang lain yang mungkin lebih nggak beruntung dari kita. Sehingga kita akan timbul rasa syukurnya. Itu. Kita punya gaji misalkan 1 juta. Kalau kita memandang teman kita yang gajinya 5 juta, yang 7 juta, yang 10 juta, kita sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita bekerja dapat gaji 1 juta, teman saya masih banyak kok yang gajinya hanya cuma 500. Cuma gajinya 300 dalam sebulan. Saya 1 juta sudah bagus, sudah gede. Sudah bagus. Timbul rasa syukurnya, alhamdulillah. Kamu kok kecil banget gajinya? 1 juta kok dapat cuma 1 bulan 1 juta? Enggak kok. Masih banyak kok orang yang lebih kecil gajinya daripada saya dalam 1 bulan. Saya masih beruntung 1 bulan dapat 1 juta. Teman saya 1 bulan dapat 300. 1 bulan dapat 700. Saya lebih beruntung dapat 1 juta. Nah, sikap yang seperti ini akan menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Artinya dalam hal dunia, kita harus merasa beruntung dari orang lain. Agar apa? Timbul rasa syukurnya kita kepada Allah. Kalau kita punya rumah kecil, ya, tapi punya sendiri, kita bilang alhamdulillah. Kecil-kecil juga rumah sendiri, alhamdulillah saya tentram. Ya, daripada rumah besar, ngontrak misalkan, nah ini kan kita akan bersyukur kepada Allah. Tidak apa-apa rumah kita kecil, sederhana, perabotannya nggak lengkap, tapi rumah sendiri, alhamdulillah. Ketimbang teman saya tinggal di rumah mewah, tapi ngontrak. Nah, ini kan timbul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.